WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang berbahagia, salam jumpa dan berkah dalam. Marilah pada kesempatan ini kita membuka hati kepada Tuhan yang akan menyapa kita, memberikan tuntunannya lewat sabdanya. Kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sesuai dengan pesta hari ini, hari pesta salib suci, akan saya bacakan kutipan dari Injil Santo Yohanes bab 3, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi saya ingatkan, hari ini, hari tanggal 14 September adalah pesta salib suci. Dan saya ingin memberi judul permenungan ini, Anak Manusia harus ditinggikan. Anak Manusia harus ditinggikan. Hari ini adalah pesta salib suci, dan di salib itulah Sang Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan bersyukurlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita sebagai orang Kristiani, kita sangat akrab dengan salib. Ya. Salib kita pasang di rumah kita, di kamar kita, di kamar tamu, di tempat-tempat yang kita anggap perlu. Salib juga kita jadikan kalung kita, aksesoris di tubuh kita, mungkin ya di baju kita dan lain sebagainya. Salib kita kenakan bukan hanya sebagai aksesoris, sebagai suatu ungkapan iman kepada Tuhan yang menyertai kita, yang mencintai kita. Tentu saja dengan penuh kepercayaan bahwa semuanya itu merupakan ungkapan kepercayaan kita kepada Yesus penebus kita dan penyelamat kita, yang pasti akan memberi anugerah-anugerah istimewa kepada kita. Ya, kekuatan untuk menghadapi suka duka kehidupan, kekuatan untuk melayani orang lain, terutama ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mudah ya di dalam kehidupan kita. Dan satu hal di sini yang merupakan karunia istimewa adalah hidup kekal. Hidup kekal. Sang Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal adalah hidup di dalam kasih Tuhan yang abadi. Karena sifatnya yang abadi, tak berkesudahan, maka harus kita mulai dari sekarang ini juga. Sekarang ini juga, ya, kita sungguh menghayati hidup di dalam kasih Tuhan. Bukan besok-besok ya, sekarang ini kita mulai hidup di dalam kasih Tuhan. Mencintai dengan kasih Tuhan, dikuasai oleh kasih Tuhan, dituntun oleh kasih Tuhan. Itulah harapan kita, ya, harapan kita. Itulah hal yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Ada syair nyanyian rohani yang berbunyi,
Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Bagi saya pribadi kata-kata itu sangat menarik. Ini suatu panggilan supaya dengan siapapun saya dapat mengatakan ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ya. Mencintainya tidak sembarangan, tapi mencintai dengan kasih Tuhan. Mencintai dengan belas kasih kepada yang bersalah. Mencintai dengan pengampunan kepada yang ya barangkali menyakiti kita, mengecewakan kita. Mencintai dengan kesabaran kepada yang belum sadar. Namanya belum sadar ya, kita tidak bisa merubahnya. Tapi kita tetap mencintainya, mencintai dengan kesabaran. Mencintai dengan tetap menjadi pasangan hidup. Ya, di antara pasangan suami istri ya. Di antara para pasangan suami istri. Mencintai dengan tetap menjadi pasangan hidup dan teman seperjalanan. Walaupun pasangan itu belum bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, semoga salib Tuhan menguatkan kita, mendatangkan berkat bagi mereka yang kita cintai. Dan marilah kita selalu memandang Yesus yang tersalib ya, dengan penuh kepercayaan, supaya kita sungguh memperoleh hidup yang kekal, hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan yang abadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita puji nama Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ya, berkatalah turun atas saudara-saudari sekalian, beserta seluruh keluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.